Bismillah. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa qarabatil tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa nafsu khususan li muallim hadzal kitab Syekh Muhammad Ibnu Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain amin. Wali jami masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wali jami ustadina wa ustadi ustadina wali jami awliya tis'ah wali jami awliya fil Indonesia wali jami awliya fil dunia wali jami asis jami'ah mahdutil ulama radhiyallahu anhum wa ansairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin anna Allah ta'ala ya'mina bihimayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lana wa lakum ya hadiruna wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa ahlikum wa li jami'il huquqi wajibati 'alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Anna Allah ta'ala yaghfiru lana wa lahum wa yarhamuna wa yarhamhum wa yarzuqna wa iyyahum ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dini wad dunya wal akhirah wa li qada'i hajatina min hawaijil akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut senantiasa kita panjatkan karena atas karunia Allah sehingga pada malam hari ini insya Allah terus akan kita istiqomahkan, yaitu agenda rutin kegiatan ngaji bareng NU, yang mana dalam hal ini kita bacakan kitab Nasoihul Ibad yang nanti juga akan dirangkai dengan insya Allah pemantapan hasil rapat dalam Lailatul Ijtima tentang kegiatan Muharraman. Insya Allah seperti itu agenda kegiatannya, yang semoga dalam pertemuan kali ini kita betul-betul diberikan semangat oleh Allah untuk terus tegar dan kuat dalam menyebarkan kebaikan dan mencoba untuk memberikan fasilitas kebaikan kepada orang lain agar semuanya bisa kita harapkan pahalanya kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memerintahkan kepada kita untuk terus melakukan kebaikan
senyampang kekurangan yang kita miliki. Sebagian makalah itu didawuhkan siru ilallahi murjan wa makasiro, yang artinya teruslah kita berjalan di jalannya Allah meskipun kita dalam kondisi pincang ataupun kondisi penuh dengan kekurangan. Artinya dalam menebarkan kebaikan, apapun resikonya, apapun tingkat kemampuan kita, hebatkah kita atau lemahkah kita, jangan sampai kelemahan yang kita miliki menurunkan semangat kita untuk berbagi kebaikan. Dan semoga lewat syafaat Rasulullah SAW kita yang hadir di sini, kita tidak pernah lupa akan kekurangan dan kelemahan diri kita, tapi semoga kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap beristiqomah dalam menebarkan kebaikan. Amin Allahumma amin. Baiklah, langsung saja seperti biasa, insya Allah pada malam hari ini kita akan membacakan kitab Nasha'ihul Ibad, tepatnya di makalah ke-25. Dan ya wallahu a'lam, kita juga tidak tahu di mana sebentar lagi kita itu akan menghadapi yang namanya Muharram. Muharram itu bagian dari awal tahun dari umat Islam, di mana tanggalan atau kalender umat Islam itu dihitung dari Hijriah dan dimulainya dari bulan Muharram. Nah, kalimat yang paling sering kita dengar yaitu kalimat dari sahabatnya Rasulullah terkait dengan awal tahun dan akhir tahun, yaitu adalah introspeksi diri yang berbunyi biasanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, pada malam hari ini karena ini bentuk refleksi sendiri, ya wallahu alam, kebetulan ababnya itu tentang bagaimana agama dan negara atau urusan dunia dan agama itu akan terus tegak. Dan semoga mengawali menghadapi bulan Muharram lewat dawuhnya Syekh Ibnu Umar Anjawi yang merupakan pengambilan dari karyanya Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani ini nanti betul-betul bisa memotivasi kita untuk mengisi tahun-tahun depan dengan hal-hal yang lebih positif. Ini kami memahami. Amin. Baik, langsung saja kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu utawi dawu al-khamisatu kang kaping 5 wal isruna lan 20. Jadi ini sudah masuk pada maqalah atau ungkapan yang ke-25. Ungkapan yang ke-25 itu isinya dari siapa? An Aliyin dan riwayat akhir saking Sayyidina Ali radhiyallahu mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu ando saking nikso ing Sayyidina Ali wa karamalan mugi-mugi mulia akhir sinten Allah wajhahu ing slirane Sayyidina Ali karamallahu ala wajhah. Apa kata Sayyidina Ali di sini itu? Kata beliau, la yazalu orang bakal gingsir-gingsir apa ad-dinu agama wa dunya lan dunya iku ko imaini hale padha jejeg karone ay zahira ini tegese kang tertelo karone. Jadi kata Sayyidina Ali, agama dan dunia itu akan tetap berdiri tegak. Artinya orang kalau ingin tahu agamanya itu kuat, dunianya itu betul-betul bermanfaat, itu tanda-tandanya ada 4 kata Sayyidina Ali. Kalau kurang salah satu, insya Allah itu adalah bagian dari hal yang akan menyebabkan dunia dan agama kita itu tidak akan berdiri tegak. Apa yang 4? Yang pertama itu adalah di sini itu dikatakan madamat kata Sayyidina Ali itu la yazalu ad-din wa dunya qaimaini madamat ing dalam selagine langgeng utawa tetep apa arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Fama moko utawi lafat ma iku masdariyatun rupa lafat ma masdariyah.
Dzarfiyatun kang bangsa dzarf, artinya ma yang nanti mengira-ngirakan lafaz masdar. Nah kebetulan di sini itu adalah masdariyah dzarfiyah, yaitu mengira-ngirakan waktu atau zaman. Madamat makanya diartikan madamat eng dalam selagine tetep. Jadi kata eng dalam itu kan menunjukkan ruang dan waktu. Madamat arba'atu asya'a eng dalam selagine isi tetep opo arba'atu asya'a papat piro-piro perkara. Wadama utawi lafadz dama iku lamun rufa lafadz dam katam. Jadi yang dimaksud dama tamun itu berarti dia bisa ditasrif mulai dari fi'il mudhari, fi'il mati, fi'il mudhari, masdar mim, fa'il, maf'ul, semua itu bisa. Itu namanya lafadz yang tam. Karena ada yang nakis. Wadama utawi lafadz dama iku tamun rupa lafadz tam. Artinya sampurno tasrifi bimakna baqiyah kelawan tetap nganggo maknane lafadz baqiyah tetap. Jadi maknanya madamat arba'atu asya'a itu artinya yang dalam selagine tetap, artinya selama masih kekal atau selama masih ada. 4 hal kata Sayyidina Ali. Jadi dunia dan agama itu tetap akan berdiri tegak, artinya akan terus, dia tidak akan goyah, tidak akan hancur ketika digempur berbagai macam ujian dan musibah selama ada 4 hal kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa yang 4 hal? Yang pertama di sini itu adalah madamal alniya'u eng dalam selagine tetep sopo alniya'u piro-piro wong kang sugih iku la yabkhiluna ora bakhil sopo alniya' bima kelawan perkara huwilu kang wis den paring sopo alniya', ya, huwilu kang wis den paring sopo alniya'. Jadi yang dimaksud hubilu bil binai kelawan nganggo bina, lil majhuli kelawan nganggo bina majhul atau bentuk redaksi kalimat negatif. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat positif, Zaid memukul Umar, itu namanya kalimat positif. Kalau kalimat negatif itu dalam bentuk bahasa Indonesia Zaid dipukul, nah itu namanya kalimat negatif. Bina majhul itu maksudnya seperti itu. Jadi memiliki makna majhul atau di. Ai layam nauna tegese ora podo nyegah sopo alnia min ito isail saking oleh njaluke wong kang njaluk mimma saking perkara tohum kang wis menehi ing alnia sinten Allah taala alaihi wa sinten Allah wala yamnauna lan ora kang padha nyegah sapa alnia al wajiba ing perkara kang wajib alaihim ing atase alnia. Jadi yang pertama, agama dan dunia itu akan tetap kuat, akan tetap kokoh. Ya sama kalau kita nanti dunia mungkin yang lebih kecil itu RT, yang lebih kecil lagi itu mungkin kelompok, ya kan, termasuk organisasi kita itu akan kekal apabila anggota-anggotanya yang pertama, yang kaya itu tidak bakhil terhadap harta yang dimilikinya, ya, tidak bakhil dengan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama orang sugih, selama di kelompok kita, selama di desa kita itu seono wong sugih sing masih peduli untuk mentasarufkan hartanya di jalan Allah dan kebaikan secara sosial, insya Allah agama dan dunia di daerah itu akan tetap kokoh. Itu syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama seperti itu. Jadi lek pengen kokoh dunya lan agama, dunia itu kan luas. Kalau diperkecil ya bisa nanti masuk kepada organisasi, desa, kelompok, kecamatan, semua.
Itu jadi akan tetap kokoh selama si kaya itu mau mentasarufkan apa yang diberikan oleh Allah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masih peduli kepada sesamanya, dan si orang kaya itu tidak menggugurkan semua kewajiban yang sudah dimiliki atas harta yang ia miliki. Jadi wayai zakat dek gelem zakat, wayai sodako dek yo gelem sodako, wayai dijalui urunan kanggo kapian yo dek gelem ngurun. Insya Allah lek koyo ngono negara lan agama itu terus langgeng dan kuat. Itu yang pertama. Artinya apa? Kalau kita diberi kelapangan rezeki, sempatkan kita untuk mentasarufkannya kepada sesuatu yang bermanfaat, yang sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Karena enggak bisa satu ini, harus dua. Karena bahasanya itu madamah arba'atu asya. Yang pertama itu, yang kaya tidak bakhil dengan hartanya. Yang kedua itu ini Roton Solo. Yang kedua itu adalah wamadama elan ing dalam selagine tetep sapa ulama para ulama iku yak maluna gelem nglakoni sapa ulama bima kelawan barang alimu kang padha ngerti sapa ulama ngerti mau minal amri bayane saking perkara kang den perintah wa nahyi lan perkara kang den larang Gusti Allah. Yang ini agak sulit, ini agak sulit. Jadi yang kedua, selama orang-orang yang alim itu mau mengamalkan ilmunya. Lah, bercerita orang alim secara umum ini berarti kita yang juga termasuk ngerti lah sholat itu awal waktu itu selama masih dilakoni, ngerti keapian kari Gusti Allah kon tulungi ya harus dibantu. Lah kalau tidak seperti itu, makanya doa saya itu, doa yang sering saya panjatkan itu, Rabbana zidna ilma nafi'an lil muslimina waj'alna bima alimna kulla waqtin amilina. Itu yang doa yang sering saya panjatkan. Karena memang bahaya ketika orang alim itu kok tidak, itu malah paling lebih bahaya. Orang alim kok tidak mau mengamalkan ilmunya, malah lebih bahaya orang yang alim. Nah, alim secara umum kita semua yang sudah diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya kewajiban untuk mengamalkan. Nah, orang alim, selama orang alim masih mau mengamalkan ilmunya, insya Allah dunia dan agama itu kuat, nggak bakalan goyah. Nah, berbicara tentang masalah amal, ingat antara pengetahuan dan amal itu adalah sesuatu yang berbeda. Makanya ketika kita diberi anugerah oleh Allah untuk sergap ikut pengajian, untuk sergap mengikuti semua kegiatan yang sifatnya itu adalah ilmu pengetahuan, tetap berupaya untuk melaksanakan meskipun kita tetap dalam kondisi tidak sempurna. Nah, kita harus mawas diri. Kalau kita memang diberi pengetahuan, ya diupayakan untuk mengamalkan. Ada dua di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dijelaskan kayak gini. Ini sama-sama bahaya. Uang alim itu bahaya, uang bodoh itu bahaya. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dikatakan kayak gini. Fasadun kabirun itu. Fasadun karibirun alimun mutahattikun. Tapi akbaru minhu jahilun mutanassikun. Artinya itu sesuatu yang akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar itu bisa disebabkan oleh dua golongan. Yang pertama, ono wong alim seletengan. Yo gampangannya seletengan itu apa ya? Tidak kokoh dalam memegang agama. Tidak bisa mudah untuk memberikan contoh yang baik. Alim dia, gitu loh. Alim dia, gitu loh. Tapi ya itu tadi, dia tidak bisa betul-betul memberikan contoh dari setiap ilmu yang ia amalkan. Berarti ya sholat, dia ya sholat, cuman biasa-biasa, mutanasik. Jadi mutahatik itu kalau alim mutahatik
itu ya bahaya, akan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Karena orang yang bodoh akhirnya tidak bisa meniru, cari alim tapi kok penggaweannya kayak ngono gitu, sehingga itu tetap akan menyebabkan kerusakan di sekelilingnya. Tapi akbaru minhu, ada yang lebih berat daripada itu, yaitu adalah jahilun mutanassikun, orang bodoh mutanasik, seolah-olah dia ahli ibadah tapi bodoh. Itu orang bodoh mutanasik, mutanasukun, jadi orang yang senantiasa berupaya keras, yo ketok alim lah, ketok khusyuk. Jadi uang bodoh ketok khusyuk, pacaane koyo kiai tapi aslinya bodoh. Nah itu adalah lebih besar bahayanya kepada umat manusia, karena nanti dia yang akan jadi rujukan. Lo begitu dia jadi rujukan, ngekei fatwa salah. Oh itu malah memberikan kesesatan yang umatnya tidak sadar akan kesesatannya. Kalau orang alim itu gara-gara cuma tidak bisa ditiru, cari alim tapi kok penggaweannya kayak gitu, dia tidak bisa ditiru cuma. Dan kalau yang bodoh pacaran gawat, ya itu tadi mutanasik, ketok dia mutanasik, ahli ibadah. Lah itu cenderung diikuti, pasti cenderung diikuti. Makanya sampai kata Gus Bah, kalau alim tunjukkan kealimannya agar orang lain itu tahu kemana dia harus bertanya, kemana dia harus bertanya. Itu kerusakan. Makanya kalau diberi kealiman terus memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk bisa melakukan. Nah karena selama orang alim mau melakukan apa yang ia ketahui, insya Allah agama dan dunia itu akan tetap berdiri kokoh. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga itu adalah wa madamal juhala lan ing dalam isih tetep, ing dalam selagine isih tetep sopo al juhala wong kang bodoh, ya wong kang jogo layas takbiruna ora gumedhe amma saking perkara layak lamuna kang ora ngerti sopo juhala aila yukriduna tegese ora memo sapa juhala wala yang tanikuna lan ora nyegah sapa juhala minat ta'allumi saking belajar min ta'allumi ma saking mempelajari perkara lam ya'lamu kang ora padha ngerti sapa juhala. Kalau kita merasa kalau kita itu bodoh, jangan sampai kita tidak mau untuk belajar. Karena orang bodoh yang tidak mau belajar itu salah satu penyebab utama runtuhnya agama dan dunia. Lah repotnya awak kadang yo mari ngaji TPQ wis mau ate ngaji wis rumangsa iso sak kabehane, padahal jelas perintah belajar itu minal mahdi ila lahdi, mulai dari kita sejak dilahirkan ya kan dalam al-suami ila lahdi sampai dia lahat, artinya sampai meninggal. Makanya yo alhamdulillah hadut bin nikmah saya tetap diberikan istiqomah untuk belajar. Sebelum punya pertemuan saya pasti mengistiqomahkan setiap tahun itu harus hatam satu kitab. Ya karena itu tadi. Makanya kan usahakan dalam setiap pertemuan isilah dengan ilmu. Ketika kita bertemu dengan orang alim, jangan sungkan kita untuk bertanya. Karena orang bodoh yang merasa sombong, ya kan? Di sini itu yang merasa maksud saya sombong yaitu tadi tidak mau belajar apa yang masih dia tidak ketahui. Bila anjing ngomong masih belum sempurna keilmuannya, ya terus belajar, cari dimanapun tempat kita bisa belajar. Karena orang bodoh yang tidak mau belajar itu bagian dari sesuatu yang menyebabkan kehancuran agama dan dunia. Iya ini. Madamal juhala layas takbiruna, tidak merasa sombong. Itu gak ngerti wis pacane koyo ngerti yo. Makanya Imam Al-Ghazali itu membagi manusia dengan pengetahuannya itu 4. Ada rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada
ada orang yang tahu dan sadar kalau dirinya tak tahu. Dekati ini, biasanya dia mudah memberikan pencerahan. Ada yang nomor 2, rajulun layadri wa yadri annahu layadri. Ada orang yang memang dia tidak tahu, tapi dia sadar kalau dirinya tidak tahu. Dekati, karena orang seperti ini mudah untuk kasih tahu. Jadi orang yang tak tahu, aroma saya tak tahu, semae tidak akan rusak orang itu, bagus. Itu akan mudah untuk kita beri masukan dan berikan nasihat. Yang nomor 3 itu adalah rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang dikatakan dia tahu, tapi dia tidak sadar kalau dirinya tak tahu. Lah orang kayak gini, kalau kita sadar, iki asli ini pintar, kasih dia beban, kasih dia pekerjaan, kasih dia tugas, insya Allah beres. Karena dia tidak sadar sebenarnya dia bisa, tapi ngomong so iso, kasih dia pasti akan terus berjalan. Sing bahaya sing nomor 4, rajulun layadri wa layadri annahu layadri. Ada orang yang tidak tahu, tapi dia tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Isinya nanti sok tahu. Oh, pejauh ji, umat tahu ya pejauh ji merah bedenang rosak deh. Salah lakon salah teku rosak. Nah itu 4 orang. Makanya di sini itu dikatakan senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, salah satu penyebab hancurnya agama dan dunia itu salah satunya ketika orang bodoh itu sudah merasa sombong akan sesuatu yang ia tidak ketahui. Kebangana orang aroma ta'alem, aroma saiki kudu tapi tidak mau belajar. Orang bodoh tapi tidak mau mendekat kepada majelis-majelis ilmu. Dan yang terakhir itu adalah kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa madamal fuqara la yabiuna wa madamalan ing delem selagine isih tetep sapa al fuqara wong kang miskin. Beda antara fuqara dengan miskin. Fuqara itu kalau di dalam bab zakat cara menghitungnya itu, kalau miskin dia punya pekerjaan, kebutuhan hidupnya itu 10.000, itu di dalam kitab Kasyifah penjelasannya kayak gitu. Kebutuhan hidupnya dia 10.000, dia bisa menghasilkan uang 5.000, itu miskin. Nah, di bawah itu namanya fuqara. Nah, itu bahaya, orang fuqara itu bahaya. Bahkan dawuhnya Kanjeng Nabi itu ada kadal faqru ayyakuna kufra. Dekat sekali orang yang fakir dengan kekufuran. Nah, di sini oleh Sayyidina Ali disinggung di mana salah satu penyebabnya hancurnya agama dan dunia itu adalah madama yang dalam selagine isih tetap sapa al fuqara wong kang fakir iku layabiuna orang gelem adol sapa fuqara akhiratahum ing akhirate fuqara bidunyahum diidol kelawan dunyane fuqara. Ai madam tegese ing dalam selagine isih tetep sapa fuqara iku layak rokuna ora ninggal sapa fuqara adina ing agama bi akhir dunia sebab oleh dijopo urusan dunia. Nah, ini kayaknya terjadi di kalangan kita. Selama orang yang fakir, ya kan, selama orang yang fakir tidak menjual agamanya atau menjual akhiratnya untuk kepentingan dunia. Gus Bah contohkan itu gampang kayak gini. Jadi meskipun saya atau saya masih koreksi lagi, kajian saya itu tetap saya koreksi juga. Biar saya ikuti itu kajiannya Gus Bah itu contohkan kayak gini. Contoh nih, kayak gini. Allahu Akbar, seenak orang di jero pasar. Itu namanya yabi'u akhiratahum bidun yahum. Jadi menjual akhirat untuk kepentingan dunia. Jadi selama orang fakirnya itu tidak menjual agamanya untuk kepentingan dunia, insya Allah agama dan dunia itu akan tetap utuh. Bahkan di dalam kitab ini juga dijelaskan, ketika kita orang yang tidak punya, siapapun lah, datang kepada orang yang kaya karena kekayaannya, kalau tidak salah adanya man zahaba li ghaniyin
barang siapa yang berkunjung atau datang kepada orang yang kaya, ya, lihinahu karena kekayaannya, maka zahaba sulusa imanihi, maka 2/3 dari imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus diingat, itu harus diingat. Jadi kalau kita datang, kita tidak akan merasa iman kita dicabut perlahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti pendapat yang katanya iman itu naik dan turun. Karena pendapat yang lain itu iman itu udah naik dan turun. Mengikuti pendapat iman itu bisa naik bisa turun, maka orang yang mendekat kepada orang yang kaya karena kekayaannya akan dicabut oleh Allah 2/3 imannya. Makanya kalau kita mau masuk kepada orang yang kaya, tata dulu hati kita. Iki krono kesurgaane apa karena kerjasama yang baik untuk membangun agama, atau murni karena bisnis. Itu harus dijaga. Karena orang yang fakir yang sudah menjual agamanya untuk urusan dunia, itu bagian dari sesuatu yang akan menyebabkan runtuhnya agama dan dunia. Insya Allah itu saja yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan ini. Insya Allah kita besok dalam pertemuan yang akan datang akan membahas pada makalah yang ke-26. Intinya di sini sedikit saya simpulkan. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, 4 hal yang akan menyebabkan agama dan dunia itu kokoh selama yang pertama itu adalah selama orang kaya itu mau mentasarrufkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang alim mau mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, orang bodoh sadar akan kebodohannya dan masih mau belajar. Dan yang keempat, selama orang yang fakir itu sudah lebih selama orang fakir itu masih mau mempertahankan agama, tidak dikalahkan oleh dunianya. Dengan 4 hal ini, semoga dengan 4 hal ini insya Allah agama dan dunia itu akan berdiri tegak. Dan semoga lewat kajian ini, perjuangan kita ke depan itu paling tidak bagaimana kita bisa mengajak orang yang kaya mau mentasarufkan hartanya di jalan Allah, dan mau mengajak orang yang bodoh terus mau belajar, dan orang yang alim mengajak bisa kita ajak untuk terus mau mengamalkan ilmunya, sehingga ke depan kita akan terus melihat agama dan dunia kita, terutama di lingkungan kita di daerah Tempurjo ini lebih baik. Akhiran kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah wal asri, doa kafaratul majlis, kemudian ditutup doa bersama. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Qad hajatina min hajatina sallallahu maqasidina yassarallahu umurana muradina lakal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha